Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fabian Dwi Rahmawan, mahasiswa aktif Humas UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 6 kelas A. Kali ini dalam UTS mata kuliah Teori Public Relation, saya akan menjelaskan salah satu teori yang penting di dunia PR, yaitu teori komunikasi krisis. Dalam dunia PR, krisis itu adalah salah satu momen yang menegangkan dan mungkin juga salah satu situasi negatif yang dapat mengancam reputasi organisasi, perusahaan, atau suatu lembaga. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian, kesalahan teknis, kecelakaan, atau ada isu sosial maupun hal yang tak terduga. Nah, cara kita menangani atau merespon suatu krisis itu bisa menentukan apakah perusahaan, organisasi, atau lembaga kita tuh bisa hancur sehancur-hancurnya atau bisa menjadi titik balik untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Saat krisis datang, hal yang pertama harus dilakukan oleh seorang public relation yaitu adalah merespon dengan cepat. Ini bukan berarti tergesa-gesa atau buru-buru untuk menangani sebuah kasus, tapi adalah suatu pengakuan awal terhadap sebuah masalah. Dengan mengatakan, misal contohnya, kita sedang mengidentifikasi atau menginvestigasi masalah yang sedang terjadi, itu lebih baik daripada kita berkata no comment atau tidak melakukan respon sama sekali terhadap publik. Setelah itu, penting untuk menunjukkan rasa empati atau penyesalan terhadap publik. Misalnya dengan mengucapkan kami berduka cita atau kami menyesal atas kejadian yang terjadi. Ini bukan formalitas semata, tapi bentuk peduli perusahaan, organisasi, atau lembaga terhadap publiknya. Lalu muncul tuh masyarakat ingin tahu apa yang kita lakukan sebagai perusahaan, organisasi, atau sebuah lembaga dalam menangani krisis atau masalah tersebut. Nah, muncullah resolusi. Di sini kita perlu mengambil langkah-langkah yang konkret untuk menangani sebuah krisis. Misalnya dengan penarikan sebuah produk atau menginvestigasi dulu secara internal agar publik tahu gitu apa yang kita lakukan dalam menangani kasus ini. Jika ada pihak yang dirugikan akibat krisis yang dialami oleh sebuah perusahaan atau organisasi, restitusi atau ganti rugi adalah sebuah langkah yang harus diambil oleh sebuah perusahaan. Ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab, misalnya kompensasi uang, penanganan medis, atau jika bantuan utama memerlukan waktu yang lama, maka harus ada kompensasi yang bisa dilakukan secara cepat agar sebagai bentuk formalitas bahwa kita bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Nah, tidak cukup sampai restitusi di mana perusahaan memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban. Di sini perusahaan juga harus belajar. Maka muncullah tahap reformasi di mana perusahaan atau organisasi bahkan lembaga bisa membuat standar SOP terhadap karyawan atau memperketat standar agar krisis tidak terjadi di lain waktu. Perusahaan pun harus bertanggung jawab di mana kita sebagai humas memberikan pernyataan terbuka, menyampaikan rasa bersalah dan juga meminta maaf terhadap publik, di mana ini menandakan bahwa perusahaan, organisasi, ataupun lembaga tidak lari dari suatu masalah atau krisis. Dan akhirnya setelah krisis mereda, tugas PR belum selesai. Justru tugas PR untuk kembali membangun reputasi itu yang sangat dibutuhkan, di mana melalui komunikasi terbuka, program CSR sebagai langkah nyata perusahaan untuk mengambil kembali kepercayaan publik. Elemen-elemen yang ada di teori komunikasi PR yang telah saya sampaikan itu bukan cuma kata-kata,
namun bentuk dari empati, aksi, dan juga tanggung jawab perusahaan, lembaga, maupun organisasi terhadap publiknya. Jika dilakukan dengan benar, krisis bukan menjadi akhir, tapi menjadi awal untuk bangkit dan tumbuh lebih baik untuk mengembalikan kepercayaan publiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.